Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak kita akan melihat antara tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan fungsi kita sebagai umatnya, yang berangkat dari surah Al-Ahzab ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasmu yang pertama di dunia ini adalah syahidan, yaitu sebagai saksi, sebagai alat bukti tentang kebenaran ajaran agama Islam, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang benar-benar mendapatkan keredoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Maka alat buktinya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, kebenaran konsepsi ajaran agama Islam ini sepenuhnya sudah diterjemahkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, lalu apa refleksinya untuk kita saat sekarang ini yang hidup di penghujung zaman tahun 2021? Refleksinya adalah apa yang menjadi ajaran dan anjuran Nabi, apa yang menjadi prinsip baginda Nabi, yang harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih Nabi Muhammad itu kok orangnya berwibawa? Kata-katanya banyak didengarkan orang, ajarannya juga banyak diikuti orang. Kenapa? Barangkali karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena prinsip keteladanan dari beliau, saudara. Kata-kata Nabi Muhammad dan perbuatannya sama, orang ikut lalu tidak ragu-ragu. Bahkan dalam sebuah hadis beliau mengungkapkan statementnya begini, ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Apapun saja yang aku perintahkan kepada anda sekalian wahai umat Islam, nih saya nih orang yang paling pertama yang akan melakukan perintah tersebut. Umpama Rasul ngajari kita umat Islam begini, saudara-saudaraku, rajin-rajinlah bersodakoh ya. Kira-kira begitu tuh Nabi ngajari kita. Beliau sendiri, saudara, hampir setiap waktu itu nggak pernah ada yang namanya uang nginap di rumah beliau. Ini namanya prinsip keteladanan. Suatu ketika selesai sholat maghrib, beliau agak terburu-buru cepat-cepat pulang ke rumah. Biasanya selesai sholat, doa, wirid, zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Ini enggak. Selesai sholat, assalamualaikum kanan kiri, Allahumma, lantas jalan. Pulang ke rumah, enggak lama balik lagi ke masjid. Ditanya oleh salah seorang sahabat, ma baluka ya Rasulullah, ya Nabi, ya itu tadi kenapa? Selesai sholat kok tiba-tiba engkau cepat-cepat pulang ke rumah terus balik lagi ke masjid? Oh, itu tadi selesai sholat tiba-tiba saya ingat sesuatu. Tuh Nabi ingatnya selesai sholat. Nabi waktu sholat nggak ingat apa-apa, saudara. Hanya ingat mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat baru Nabi ingat sesuatu, bahwasanya di rumah saya itu di bawah tikar ada uang 2 dirham belum saya sodakohkan. Saya nggak kepengen uang itu nginap di rumah saya berhari, berminggu, berbulan-bulan jadi beban pikiran saya. Makanya cepat-cepat saya pulang ke rumah, saya comot tuh duit, saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang alhamdulillah di rumah saya udah kagak ada uang sepeser pun. Tuh Nabi lagi tuh,
Alhamdulillah, di rumah saya udah nggak ada uang sepeser pun. Hati saya tenang, jiwa saya lapang. Ayo kita lanjutkan wiridan dan zikiran kita yang tertunda tadi. Subhanallah, tuh akhlak Nabi saudara, cakep banget. Beliau bukan hanya nyuruh sodakoh, beliau sendiri yang paling pertama melakukan sodakoh tersebut. Sekarang kita melihat ketika Rasulullah merangsang, mendorong, menekan kita nih sebagai umatnya untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah. Ternyata beliau bukan hanya menekan umatnya saja, merangsang dan mendorong umatnya saja. Beliau benar-benar merangsang dan mendorong semua keluarganya, baik itu istrinya, baik itu mantunya, cucunya, apalagi anaknya. Ketika sedang santai bersama keluarga, beliau memanggil putri tercinta Fatimah, ta'ali. Labbaik ya Rasulullah. I'mali ya Fatimah, i'mali, fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Kalau terjemahan bebasnya begini, Fatimah, iya ayahandaku, pokoknya selama engkau di alam dunia ini, kamu jangan leha-leha nak. Kamu jangan terlalu banyak main game. Kamu jangan terlalu banyak nonton TV. Kamu jangan terlalu banyak nongkrong nak. Jangan. Terus kamu wajib ibadah. Banyakin sholat. Ada pengajian datang sama orang tua, taat. Pokoknya kamu wajib ibadah, yang wajib maupun yang sunnah. Nah, kerjakan ya. Loh, emangnya kenapa? Kan bapak saya nabi, bapak saya rasul. Kata Fatimah, begini nak, kalau kamu anakku sayang Fatimah gak mau ibadah, males ibadah kepada Allah, di dunia hanya leha-leha saja. Aku nih ayahmu ini, yang merupakan imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Tapi kalau kamu gak mau ibadah, nanti di akhirat kelak saya tidak bisa menolong kamu wahai anakku sayang. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu anakku sayang. Tuh anaknya Nabi saudara, darah dagingnya Nabi Muhammad saudara. Kalau gak mau ibadah, boro-boro saudara dapat syafaat dari Nabi. Bagaimana dengan kita nih sekarang ini yang bukan anaknya Nabi, yang bukan cucunya Nabi? Kalau kita malas ibadah, pantaskah kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian hikmah yang terakhir saudara, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini memerintahkan kita berinfak, bersodakoh, itu pada hakikatnya mengajarkan umat Islam agar dia benar-benar menjadi miliuner, kaya raya. Jangan sampai jadi umat Islam yang miskin saudara. Tuh konsepnya sodakoh. Sodakoh ini akan menjamin seseorang kaya raya. Di saat sulit dia sodakoh, insya Allah rizki dari min haitsu la yahtasib, dari mana saja akan datang saudara. Ini jaminan dari Rasul, bukan kata saya, bukan. Apa kata beliau pada 1450 tahun yang lalu? Beliau sudah memberikan nasihat yang indah buat kita. Ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad. Sampai 3 kali tuh. Nggak akan berkurang harta benda kita yang kita infakkan, yang kita sodakohkan di jalan Allah, yang kita sumbangkan untuk masjid, musola, pengajian, majelis taklim, acara-acara syiar agama Islam. Tuh uang yang sudah kita keluarkan nggak akan berkurang, melainkan bertambah, bertambah dan juga bertambah. Saudara, uang yang kita pegang saat sekarang ini, coba periksa masing-masing tuh. Yang ada di dompet kita, yang ada di kantong kita, yang 2.000, yang goceng, yang ceban, yang 20, yang gocap, yang cepek, itu memang uang milik kita saat ini di dalam masjid At-Taqwa ini, betul. Tetapi tidak mustahil selesai sholat Jumat yang kita laksanakan secara berjamaah nanti, tuh uang yang kita pegang bisa hilang, Pak.
Itu uang yang kita pegang bisa berpindah tangan, saudara. Berpindah tangan bagaimana maksudnya? Berpindah tangan tuh uang kita ke tukang-tukang makanan. Coba dah.